Udah, Pak. Oke, kita persiapkan kalau saya di sini indeks 2 HTML sama style 2 CSS berada di dalam folder yang sama. Itu aja yang penting. Silahkan teman-teman bisa mulai dibuat ya. Kita bareng-bareng aja. Kita akan melayout web page yang mana nanti bakal kepake buat UTS kita ya, basicnya ya. Ya, seperti ini basic layout web ya. Lebih kecil. Umumnya website memiliki struktur atau blueprint yang generik seperti ini ya. Umumnya, tapi sekarang udah macam-macam. Hal-hal yang saya gambar di layar kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Di sini letak header. Ya. Di sini navigasi. Ya. Di sini biasanya konten utamanya. Lalu di sini sidebar. Sama seperti Photoshop ya, kita siapin dulu layering-nya, persiapan. Footer. Ya, gitulah ya. Silakan teman-teman bisa print screen ya. Blueprint yang akan kita praktekkan hari ini. Ini yang generik ya, yang standar. Nanti dengan kemampuan CSS teman-teman atau ingin men-challenge sendiri, ini bisa dirombak-rombak. Intinya sih fiturnya kita pakai kode yang itu ya. Kita makin memahami penggunaan div ya, seperti itu ya. Div class ya. Gimana yang lain? Udah siap? Atau sudah mengerjakan sebelumnya? Belum ya? Materinya Gin belum sampai sini kan ya? Belum, Pak. Lalu, ini mahasiswa gimana nih? Udah siap belum? Wah, ini masih pada tidur nih kayaknya nih, sepi gini nih. Gimana? Udah siap? Lanjutkan kita melayout ini? Siap, Pak. Pak. Oke. Udah dibikin dua filenya, HTML sama CSS? Silakan dibikin dulu. Ya. Yang pasti kita akan melayout
bentuk yang seperti ini ya. Oke, ini saya coret-coret di fasilitas Zoom, jadi harus dihapus kayaknya. Harus dihapus nggak ya? Oh iya, harus dihapus. Harus dihapus. Bisa. Oke, kita kasih nama dulu. Ya, CSS layout. Ya, silahkan kita linkkan. Ya. Masih ingat linkkan CSS? Link. Saya sampai lupa lagi. Link rel. Link rel. Kita hubungkan HTML-nya. Style sheet. Ya, tinggal dipilih style sheet. Spasi A href ya, untuk mencari di mana datanya. Ya. Tadi sudah kita save ya. Kalau saya namanya style 2. Style 2.css. Oke. Di bawah title ya. Sekarang kita akan fokus di sini ya. Ada header, navigasi, konten utama, sidebar, sama footer. Kalau di tutorial teman-teman diajarinnya pakai div class ya. Div class kasih nama header. Div itu ruangan kosong. Bisa dipakai apa-apa. Ya. Biasanya dia blocking ya, membuat blok karena dia punya properti width sama height. Ya. Tapi di sini sebenarnya HTML udah menyediakan tag yang kita mau ya dari generic layout, namanya header, navigasi itu nav, konten utama itu main, sidebar itu aside, footer itu footer. Jadi udah berbentuk tag. Tapi kalau teman-teman ingin menamai itu sesuai keinginan teman-teman, misalnya header pengen di bahasa Indonesiain gitu ya, jadi apa? Apa disebutnya bahasa Indonesianya ya? Kepala gitu. Susah ya cari padanan Indonesia, tapi kalau senang pakai bahasa Indonesia ya silahkan. Misalnya pembuka gitu ya. Ini apa? Tombol enggak itu ya. Kalau ini konten utama oke, ada konten. Nah, kita eksekusi dulu lewat HTML, CSS belakangan rapihin. Ya. Nah, div itu juga berfungsi untuk pembungkus ya, pembungkus. Ya, grouping. Nah, div itu juga bisa berfungsi sebagai grouping, ngegroup. Ya. Kita enter di bawah body, kita pakai div. Ya, lalu tutup div. Kita pindahkan ke bawah. Bisa aja langsung, cuman nanti
bakal ada gap ya. Bakal ada gap, nanti saya jelasin. Kita mulai dari header. Header punya tag sendiri ya. Tag-nya header namanya. Header. Dan dia punya penutup header. Saya mau pengen pakai div lagi, misalnya pakai div /class terus titik 2 kepala gitu ya, kepala / ininya berarti penutupnya jadinya tutup div ya. Header ada di sini header. Kalau kita cek di CSS-nya titik belum ngering di sini. Mungkin ada penulisan yang salah ya. Div. S-nya tuh. Kebanyakan. Ini juga harus teliti banget ya. Cara ngeceknya kita tinggal ketik titik. Ada salah apa lagi nih? Atau belum di save? Save all. Div titik 2 div class. Ini coba nanti ada yang ngecek ya, penulisan div class saya ada yang salah nggak? Seharusnya di sini bisa dipanggil pakai titik. Atau itu ada. Nah, sambil teman-teman nyari letak kesalahan penulisan div class saya, kalau saya lebih cenderung ini menggunakan tag yang udah ada. Ininya pakai header. Lebih suka ke bawah ya. Tapi kalau mau ke samping juga nggak apa-apa. Ini kita pakai paragraf. Ya. Oke, header sudah ya, header. Selanjutnya navigasi. Ya. Aduh. Silakan kalau teman-teman yang bisa ngebut ya, nih, bikin header, navigasi, banner, main content, sidebar, footer ke bawah ya. Yang bisa ngebut silakan. Ini saya pelan-pelan aja. Ya. Lalu yang kedua, navigasi pakai nav, tag nav ya, ada nav. Tutup nav. Di sini kita enter, pakai paragraf juga. Tutup paragraf. Navigasi. Oke.
Oke, ada navigasi kedua. Selanjutnya konten utama. Ini main ya, main, ada main. Main. Ya, tutup main. Pakai paragraf juga. Konten utama. Oke. Setelah itu sidebar. Kalau tag-nya yang sudah disediakan aside ya, aside. Tutup aside. Kita pakai paragraf lagi. Tutup P-nya jangan lupa. Sidebar. Oke, kita cek hasilnya ada di bawahnya. Lalu terakhir footer. Footer ada. Tutup footer. Sama seperti di atas, pakai paragraf. Oke. Nah, sampai sini ya. Pekerjaan HTML cukup ya untuk membuat ini menjadi seperti di layout ini. Kita pekerjaannya dilempar ke CSS. Ya, silahkan ya teman-teman bisa mengikuti atau mulai mengerjakan ini ya. 5 komponen utama basic web design. Gimana? Udah beres? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum ke CSS? Nanti header terserah. Biasanya header berisi logo ya. Logo, nama web, diikuti nama web. Bisa juga di paling kanannya bahasa ya, bilingual ya, seperti itu, atau polos. Navigasi tentu saja tombol-tombol ya, tombol-tombol yang dibutuhkan di dalam web tersebut, home, kontak us, galeri ya kan. Lalu apalagi banyak hal ya yang bisa dimasukkan biasanya di navigasi. Kalau navigasinya rata kiri, biasanya kanannya box search ya, seperti itu. Terus ada konten utama. Konten utama biasanya diisi banyak hal, bisa kolase, bisa gambar banner gitu ya, bisa kombinasi gambar dan artikel banyak. Sidebar bisa untuk fitur-fitur tambahan, tombol-tombol kemana gitu, atau login, menu login bisa, iklan bisa di kanan, konten video bisa di kanan, linknya aja ada di bawah. Supaya apa? Kenapa harus ada link di bawah? Supaya nggak usah scroll. Udah beres ngerjain HTML-nya?
cuman ini aja kok, HTML-nya udah cukup. Kita membuat dummy, ya, dummy. Hanya seperti ini aja. Halo. Sudah, Pak. Oke, kita akan pindah ke CSS ya. Kita save all dulu. Oke, kita tinggal panggil kembali tag. Kalau pakai div class tadi teman-teman tinggal pakai titik ya, namanya yang di-initiate apa, sama aja ya. Tentu saja kita akan pakai div class kalau udah makin kompleks, karena tag-tag kayak header ini cuman bisa satu. Kalau headernya ada 3 kan, terpaksa kita harus pakai div class. Nggak bisa pakai nama di header lagi, berulang ya, nggak bisa berulang. Jadi div class kasih nama header 1, header 2, header 3. Bedanya dipanggilnya hanya pakai titik aja, titik namanya. Tapi kalau tag nggak usah pakai apapun, dipanggil nama tag-nya. Berulang ya, biasanya pakai perintah ini apa, bintang, lalu buka crawl ya, font size misalnya 18 px, itu artinya semua pasti 18 px, titik koma. Font family-nya, fontnya, misalnya saya pengen fontnya samain semua. Ini ada Helvetica di sini, Gilsan. Titik koma, jangan lupa. Terus tutup kurawal. Ya, nanti fontnya disamain semua. Nah, lalu di sini di dalam body kan ada div, ada ya, kita reset dulu. Karena kalau dia nggak diidentifikasi, nggak diinitiate, ya, dia punya ruang, punya gap, ya, punya nilai. Sehingga kita panggil body, buka kurawal, margin 0, titik koma, ya. Padding 0 juga. Ya, kita initiate bahwa margin padding 0 dulu. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, baru kita mulai incer header. Ya, setelah direset header, ya kita panggil header, kurung kerawal. Ya. Dan dia kan punya property width ya, width, lebar. Kita bisa isi persen relatif sistemnya, jadi menyesuaikan kalau persen. Kalau halamannya dibesar kecil kan dia menyesuaikan. Tapi kalau yang mau absolut, fix, pakai pixel, px ya. Nah, karena header ini saya ingin bablaskan ya ke kanan, tentu saja ini pakai 100%. Tapi kalau kalian pengen absolut, fix, gitu ya, tinggal tulis saja. Ini kan layar kita sekitar 1024 ya. Ya,
tinggal diatur-atur mau 1024 full, tinggal tulis 1024 px. Ya. Lalu height, tingginya kita mau berapa? Tingginya 100 ya, 100 pixel. Kita lihat nanti hasilnya. Color, kita kasih warna. Untuk atas, pakai warna apa ya? Light blue ya, light blue. Silahkan teman-teman menyesuaikan. Kita coba tutup. Save all, jangan lupa. Kita lihat hasilnya. Ini hasilnya harus via browser ya. Preview kalau saya di Safari. Ini coba saya cek dulu nih. Karena terlalu banyak HTML, jadi dia manggilnya kemana-mana. Ini kan manggilnya ke CS2. Style sheet CSS1. Oh, sorry, background ya, bukan color ya. Kalau color lebih ke font ya. Tapi biarin aja, kita tambahin background. Background ini bisa gambar, ya bisa juga color ya. Light blue. Koma. Lalu color ini tentu saja kita kasih red atau blue boleh. Save all. Ya. Kita lihat blok pertama untuk header kita udah buat. Ya, kalau ketinggian tinggal di set mungkin berapa. Ya. 75, 80. Saya pengen header ini di tengah, gitu ya, benar-benar di tengah, dan warna putih ini hilang ya. Ini ada gap. Nah inilah pentingnya ada div ya nanti. Oke. Konten. Align content center. Konten. Titik koma dulu jangan lupa. Kalau ini doang, bisa ini enggak? Coba kita cek ya. Bisa di tengah nggak ada? Save all. Cek.
justify content ya. Enter, kita cari yang ini, bukan yang tadi, justify content, center, di koma, save all. Oke, kita tambahkan konten item, line item, center. Save all. Kita lihat benar-benar di tengah nggak tulisannya. Width 100. Hey, justify content. Font size. Oke, live. Oke, masih di pinggir, nggak apa-apa. Kita bisa lanjutkan ke bawahnya, navigasi. Navigasi hampir sama ya. Nav ya, dipanggil nav. Propertinya hampir sama ya, kita tinggal copy paste semuanya dengan kurawalnya. Kalau tadi height-nya 100, ini mungkin lebih kecil ya, 75, width tetap sama karena panjang ke pinggir. Background-nya kita ganti jadi gray. Save all. Kita coba lihat di browser. Oke. Ya, bawahnya udah ada navigasi. Ya, bar bawahnya. Kita cek ya. Margin, padding. Oke, display. Oke. Kita nggak mau ada ya ini nih. Kita nggak mau ada gap kayak gini, pengen bersatu. Kita coba cek terus di mana fitur yang bisa dimasukin ya. Ada yang namanya display ya. Display float. Kalau float itu teman-teman bisa naruh objek di atas objek utama, bisa ditempatin di mana aja. Kan sistemnya web page itu kan ke bawah ya, terus ke bawah. Satu tulisan itu ngabisin ke kanan ya, sehingga nggak bisa tiba-tiba ada yang setengah-setengah. Pasti perlu kode khusus untuk membuat itu ada di tiba-tiba di sejajar gitu ya. Atau ada di atas dia. Makanya ada display float ya, namanya juga float, mengambang ya, terbang. Ada juga display flex ya. Ada dua. Kita coba headernya pakai display flex ya. Display flex, nih ada flex di koma di bagian header. Save all. Coba apa yang terjadi, kita cek. Nah, ini yang kita mau ya.
dia apa bahasanya ya? Mendesak ke atas ya. Jadi full, nggak ada sisa halaman ya. Ngepasin. Dan setelah pakai display flex, baru headernya di tengah. Ya. Berarti kita lakukan hal yang sama untuk navigasi. Oke. Kembali lagi, yang nav udah kita bikin, kita tinggal tambahin display flex di bawahnya. Display flex, titik koma, save all. Oke, bagi yang teman-teman, wah kayaknya saya udah tahu nih, lanjut aja ya. Lanjut aja sampai bentuknya seperti ini. Ya, ini udah kalian kebaca, udah tinggal copy paste. Enaknya coding kayak gitu ya, bisa copy paste. Kita lihat setelah navigasi pakai display flex, apa yang terjadi? Ya, dia mendesak ke atas. Cek. Ya, lalu navigasinya pun di tengah. Ini ya, merah, kita selalu pakai merah ya, yang benar-benar di web. Kalau yang ini oret-oretan di Zoom pakai warna biru. Nah, sisanya konten utama sama sidebar. Gimana caranya bisa sebelah-sebelahan. Ya, kita cek lagi. Oke, kita panggil. Main ya, main. Main, kurang-kurawal. Kita copy lagi yang ada di sini. Copy aja ya. Terakhir sampai mana ya? Saya tadi kayaknya agak lama, padahal udah off. Harum main gitu. Pengiring ya, sosialisasi. Halo, kita tadi sudah sampai mana ya terakhir ya? Puter. Sampai konten utama, Pak. Ya, gimana? Sampai konten utama. Oh, udah ke kanan belum? Udah sejajar belum kontennya? Belum, Pak. Oke.
Share screen saya udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, teman-teman, berarti tadi saya ngomong sendiri cukup jauh. Nah, permasalahan kita adalah tidak ini ya. Nah, kan footer copy dari navigasi ya, isinya sama aja. Cuman kan kita pengen konten utama sebelahan sama sidebar. Ya, ini masih di bawah karena memang karakteristik web page selalu numpuk ke bawah. Ini gimana caranya nempel ke kanan? Di kode ya, di CSS-nya ini hampir mirip ya, sama malahan dengan yang lainnya ya, dengan navigasi dan header, propertinya sama ya. Kita lihat ada display flags ya, width-nya 75 ya untuk menyisakan sidebar, height-nya 500, aside juga sama ya, width-nya sisanya 25%, height-nya sama, yang lainnya sama, ada display flags ya. Nah, yang footer teman-teman tinggal copy paste aja ya, width-nya 100, bablas ke kanan, height-nya biar agak tinggi 100 atau 150, yang lainnya sama, pakai display flags. Tapi kenapa sidebar-nya masih tetap ya ke bawah? Ternyata ini ada pengaruhnya di grouping ya, div ya. Kita selanjutnya kalau CSS-nya udah benar, kita mulai eksekusi HTML-nya balik lagi ya. Nah, untuk konten utama dan sidebar kita bikin grup sendiri ya. Nah, ini ya, kita bikin grup di bawah penutup navigasi. Nah, jadi kita akan satu grupkan main dengan aside ya, satu div ya, ditutup div ini. Di atas sudah di grouping secara keseluruhan, penutup div-nya ada di bawah. Nah, kita bikin grouping lagi ya, khusus karena ini treatment-nya karena dia ada di satu jajar, ada 2 blok ya. Ini perlu trik ya, perlu tricky. Sehingga di div-nya, di div group main sama aside-nya perlu dikasih CSS, tapi CSS-nya kita kasihnya di HTML aja ya, pakai div style ya. Lalu kasih display flags ya. Jadi tadi CSS sidebar-nya kasih display flags, lalu main kontennya, konten utama pakai display flags ya. Pembungkusnya, grupnya div ya, yang isinya main konten sama sidebar di HTML, kita kasih juga flags juga ya. Display flags. Save as, save all ya. Kita lihat di ini. Refresh. Ya. Sudah sesuai dengan harapan. Grup konten utama dan sidebar dikasih style ya, dikasih CSS flags juga, display flags juga di bawah footer ya. Ini sudah sesuai dengan gambar yang kita bikin tadi. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan ya. Ya, kodenya ini pendek ya, ini HTML-nya nambah ini aja ya, CSS-nya banyak copy paste, itu aja ya.
Oke, silakan. Siapa yang udah beres? Bisa share screen? Ya. Itu nanti bisa kasih bonus ya, Gina, buat yang share screen. Silakan yang udah beres. Seperti yang saya, seperti ini. Bisa share screen, bisa saya cek. Gimana? Ini yang di rumah? Saya udah, Pak. Coba share screen, Rafika. Nggak bisa, Pak. Oh, ini. Sorry ke Gina, apa bisa dikasih akses? Bisa Pak, udah ini, udah di Ini nggak bisa share screen kayaknya karena Bapak lagi share screen. Pak Gina masih. Oh, sorry. Oke, silakan. Oke, Udah masuk, Pak. nice. Ya. Good. Ya, Rafika, good ya. Bisa Baik, Pak. Terima kasih. kelihatan. Ya, siapa lagi yang mau share screen yang udah berhasil? Nah, si Sultan mah lagi diklat. Siapa lagi yang mau share screen? Silakan, yang udah berhasil seperti Rafika. Hanya Rafika saja yang sudah berhasil, yang lain? Halo? Apakah ada lagi? Coba kalau ada yang kesulitan, silakan. Sebelah mana kesulitannya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau coba share screen? Saya mau coba, Pak. Ya, coba dilihatin Putri Wardah. Oke, nice. Oke, good. Ditulis namanya Gin. Oke. Sekarang challenge-nya adalah ya, kita masih punya waktu setengah jam lagi. Siapapun ya yang bisa cepat. Bisa dilihat share screen saya? bisa Pak. Saya pengen di bawah navigasi masih ada ya, bar yang isinya banner, ya, width-nya 100, tingginya sekitar 300 pixel. Tolong teman-teman tambahkan bar baru di bawah navigasi
ya, bernama banner yang tingginya 300 pixel. Warnanya kasih warnanya deep blue boleh. Silakan. Ya. Yang cepat bisa share screen. Jadi kita nambah ya, satu bar lagi di bawah navigasi, tingginya 300 untuk banner. Ya, untuk banner. Gimana caranya?